Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofa Kosyahida Ajahara dengan NIM 2203200073. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Agribisnis Perkebunan yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penyerbukan kelapa sawit. Nah, penyerbukan ini merupakan salah satu tahap penting dalam siklus reproduksi tanaman kelapa sawit yang sangat menentukan keberhasilan pembentukan buah dan hasil produksi. Kelapa sawit memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah namun dalam satu tandan bunga. Nah, proses penyerbukan melibatkan transfer serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina agar terjadi pembuahan yang selanjutnya berkembang menjadi buah sawit. Keberhasilan penyerbukan ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bunga jantan dalam menghasilkan serbuk sari yang melimpah dan viabel, serta kondisi dan kesiapan bunga betina untuk menerima serbuk sari. Selain itu, faktor lingkungan dan mekanisme alami seperti bantuan serangga penyerbuk Elaedobius camerunicus. Nah, ini juga memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi penyerbukan. Jadi dengan memahami kriteria dan karakteristik bunga jantan dan bunga betina yang baik serta waktu mekar yang sinkron, maka proses penyerbukan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung produktivitas kelapa sawit yang tinggi dan kualitas buah yang bagus. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kriteria bunga betina yang baik. Jadi bunga betina pada kelapa sawit adalah bagian generatif utama yang menentukan kuantitas dan kualitas panen. Pemilihan bunga betina yang baik ini sangat penting untuk memastikan proses pembuahan ini berlangsung dengan optimal sehingga menghasilkan tandan buah yang banyak dan berkualitas tinggi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti yang pertama itu kondisi fisik bunga betina. Yang dapat dilihat yaitu bentuk dan ukuran itu normal. Bunga betina yang sehat memiliki bentuk yang normal, tidak cacat, dan ukuran yang sesuai dengan standar varietas. Ukuran bunga cukup besar serta terlihat padat, menandakan potensi pembentukan buah yang tinggi. Bunga yang terlalu kecil atau kurang berkembang ini biasanya menunjukkan adanya masalah fisiologis pada tanaman. Poin selanjutnya yaitu warna khas matang. Saat siap diserbuki, biasanya bunga betina ini berwarna kekuningan cerah hingga kuning keputihan. Warna ini menunjukkan tingkat kematangan bunga ini sudah optimal sehingga siap menerima serbuk sari. Selanjutnya, susunan kompak dalam tandan. Bunga betina yang baik tersusun rapat dan seragam dalam tandan, tidak jarang dan tidak terdapat tonjolan-tonjolan yang tidak normal. Susunan yang seragam ini akan memudahkan distribusi serbuk sari serta menunjang proses fertilisasi secara merata. Yang kedua yaitu kesehatan bunga betina. Adapun yang dapat dilihat itu bebas dari hama dan penyakit. Nah, penting sekali memastikan bunga betina ini tidak menunjukkan gejala infeksi hama atau penyakit seperti jamur, serangga ataupun busuk. Serangan jamur berbintik hitam, adanya ulat pemakan bunga, atau tanda-tanda layu ini akan menurunkan produktivitas dan keberhasilan pembentukan buah. Pemeriksaan secara visual diperlukan agar bunga yang dipilih ini betul-betul sehat. Selanjutnya yaitu tangkai dan tandan kuat. Tangkai bunga dan tandan yang kokoh menjadi indikator kesehatan bunga betina.
Tangkai yang kuat menandakan sirkulasi nutrisi ini lancar sehingga proses pembentukan buah tidak terganggu. Poin yang ketiga yaitu tingkat kematangan dan periode reseptif. Adapun yang dapat dilihat yaitu mekarnya tepat waktu. Bunga betina ini harus dalam periode reseptif, yaitu masa di mana jaringan stigma dalam bunga siap menerima serbuk sari untuk proses fertilisasi. Masa reseptif umumnya berlangsung sekitar 3-5 hari sejak mekar. Jika terjadi sinkronisasi dengan bunga jantan yang sedang melepas serbuk sari, maka peluang penyerbukan berhasil sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu stigma lengket dan sehat. Stigma adalah bagian dari bunga betina yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari. Stigma yang sehat dan masih basah akan menangkap dan mempertahankan serbuk sari untuk proses pembuahan. Jika stigma sudah kering atau busuk, maka proses penyerbukan ini menjadi kurang optimal. Poin keempat yaitu potensi produksi buah. Ini dapat dilihat melalui jumlah buah pertanian tinggi dan tidak ada bunga mandul. Nah, mandul ini berarti bunga betina ini tidak mampu untuk dibuahi dan tidak berkembang menjadi buah. Pemeriksaan awal untuk memastikan persentase bunga mandul ini rendah sangat penting dalam pemilihan bunga betina yang akan diserbuki. Poin kelima, struktur dan keutuhan organ bunga. Jadi yang dapat dilihat ini organ reproduksi utuh. Dipastikan struktur organ reproduksi seperti stigma, ovarium, dan tangkai bunga betina berkembang sempurna, tidak cacat ataupun rusak. Keutuhan organ reproduksi penting agar proses pembuahan dan perkecambahan buah berlangsung tanpa hambatan. Yang terakhir atau yang keenam ataupun yang terakhir yaitu lingkungan mendukung. Nah, lingkungan sekitar ini mendukung perkembangan bunga. Tanaman kelapa sawit yang tumbuh di lingkungan dengan ketersediaan air, hara, dan sinar matahari yang cukup umumnya menghasilkan bunga betina dengan kualitas tinggi. Kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekurangan air, intensitas cahaya terlalu rendah, ini akan mempengaruhi kualitas dan viabilitas bunga betina. Jadi, memilih bunga betina pada kelapa sawit yang memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menentukan keberhasilan proses penyerbukan dan pembentukan buah. Jadi, upaya ini menjadi dasar utama dalam praktik budidaya dan pemuliaan kelapa sawit serta berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan mutu hasil panen kelapa sawit di lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kriteria bunga betina yang baik. Nah, bunga betina pada tanaman kelapa sawit merupakan bagian penting yang akan berkembang menjadi buah setelah proses penyerbukan berhasil. Kualitas bunga betina sangat menentukan produktivitas tanaman, baik dari segi ukuran tandan, jumlah buah per tandan, maupun kualitas buah yang dihasilkan. Nah, kriteria bunga betina yang baik yang pertama yaitu struktur bunga yang lengkap dan normal. Bunga betina yang baik memiliki struktur morfologi yang lengkap dan normal. Struktur utama bunga betina terdiri dari putik, ini bagian yang akan menerima serbuk sari dan menjadi bakal buah. Lalu stigma, ujung putik yang berfungsi sebagai penerima serbuk sari. Selanjutnya ovarium, bagian bawah putik yang akan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Bunga betina yang berkualitas tinggi menunjukkan semua bagian tersebut berkembang dengan sempurna, tidak cacat, tidak layu, dan tidak mengalami kerusakan fisik. Bunga yang cacat atau rusak akan mengurangi peluang pembuahan dan menghasilkan buah yang tidak optimal.
Yang kedua yaitu stigma segar dan reseptif. Nah, stigma ini merupakan bagian paling penting dalam proses penyerbukan. Stigma yang baik memiliki ciri yang pertama itu tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan hingga kemerahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stigma sedang dalam masa reseptif, yaitu siap menerima serbuk sari. Masa reseptif bunga betina ini biasanya berlangsung selama 2-3 hari. Penyerbukan harus dilakukan pada periode ini agar pembuahan dapat terjadi secara optimal. Stigma yang kering, pucat, atau rusak akan mengurangi kemampuan bunga untuk menerima serbuk sari, sehingga nantinya akan menurunkan tingkat keberhasilan penyerbukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tandan bunga padat dan seragam. Nah, kualitas bunga betina juga dilihat dari susunan dan jumlah bunga dalam satu tandan. Tandan bunga yang baik memiliki banyak bunga betina yang tersusun rapat dan seragam. Bunga-bunga dalam tandan sebaiknya mekar secara serempak sehingga memudahkan proses penyerbukan oleh kumbang atau serbuk sari yang dibawa oleh angin. Tandan yang padat dan seragam menunjukkan bahwa tanaman sehat dan memiliki potensi produktivitas tinggi. Sebaliknya, tandan yang jarang atau bunga yang mekar tidak serempak akan mengurangi peluang penyerbukan dan menghasilkan buah yang sedikit. Selanjutnya yang keempat, tandan sehat dan bebas hama. Kesehatan tandan bunga sangat penting untuk menjamin keberhasilan penyerbukan dan pembuahan. Tidak ada serangan hama seperti kumbang tanduk, ulat, atau serangga lain yang dapat merusak bunga. Dan tidak ada gejala penyakit seperti busuk atau bercak-bercak pada daun atau tangkai tandan. Tandan yang sehat ini akan mendukung pertumbuhan bunga dan buah yang optimal. Serangga, hama, atau penyakit dapat menyebabkan kerusakan pada bunga, bahkan menyebabkan kegagalan penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima yaitu sinkronisasi dengan bunga jantan. Nah, keberhasilan penyerbukan juga sangat bergantung pada sinkronisasi antara bunga betina dan bunga jantan. Periode bunga betina mekar harus bertepatan dengan periode bunga jantan yang sedang aktif menghasilkan serbuk sari. Nah, jika bunga betina mekar terlalu awal atau terlambat dibandingkan bunga jantan, maka penyerbukan alami akan terganggu. Sinkronisasi yang baik memungkinkan penyerbukan terjadi secara alami oleh kumbang atau angin sehingga meningkatkan peluang terbentuknya buah yang berkualitas. Jadi bunga betina yang baik memiliki struktur lengkap, stigma segar dan reseptif, tandan padat dan seragam, sehat serta bebas hama, serta sinkronisasi yang baik dengan bunga jantan. Nah, semua kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya ini sangat penting untuk mendukung produktivitas tanaman kelapa sawit dan menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu adapun faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina. Nah, faktor yang mempengaruhi kualitas bunga jantan dan betina ini Kualitas bunga jantan dan betina pada tanaman kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan agronomi. Nah, faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan pembentukan bunga. Nah, adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi kualitas bunga kelapa sawit, yang pertama yaitu keseimbangan nutrisi, terutama unsur N, P, K, dan boron. Nah, nutrisi tanaman merupakan faktor krusial dalam pembentukan bunga yang sehat dan produktif, khususnya unsur hara makro dan mikro. Nitrogen atau N ini sangat berperan pada pertumbuhan vegetatif dan produksi bunga. Kekurangan nitrogen
bisa menyebabkan bunga steril atau pertumbuhan bunga yang abnormal. Adapun fosfor atau ini berperan penting dalam proses reproduksi tanaman, termasuk pembentukan bunga dan perkembangan buah. Selanjutnya kalium. Ini membantu meningkatkan kualitas bunga dan ketahanan tanaman terhadap stres biotik dan abiotik. Kekurangan kalium ini dapat menurunkan kemampuan tanaman menghasilkan bunga betina yang sehat. Selanjutnya itu ada boron. Nah, boron ini adalah unsur mikro yang sangat penting untuk pematangan bunga dan keberhasilan penyerbukan. Apabila kekurangan boron dapat menyebabkan malformasi pada bunga steril atau kegagalan pembuahan. Nah, ketidakseimbangan nutrisi, terutama defisiensi salah satu unsur yang sudah saya jelaskan tadi, ini dapat menyebabkan bunga menjadi steril, cacat, dan tidak berkembang dengan baik. Nah, oleh karena itu, pemupukan yang tepat dan seimbang menjadi kunci untuk menghasilkan bunga berkualitas tinggi. Selanjutnya, kondisi air dan iklim. Nah, ketersediaan air dan kondisi iklim berpengaruh langsung terhadap pembentukan bunga serta keseimbangan antara bunga jantan dan betina. Kekeringan yang berkepanjangan ini biasanya menyebabkan tanaman kelapa sawit meningkatkan produksi bunga jantan. Hal ini dimungkinkan karena bunga jantan lebih tahan terhadap kondisi kering dan berfungsi untuk memastikan penyerbukan tetap terjadi saat kondisi lingkungan kurang optimal. Nah, sebaliknya, kondisi yang lembab dan cukup air cenderung merangsang pembentukan bunga betina yang lebih banyak. Lingkungan yang cukup air mendukung perkembangan ovarium dan struktur reproduksi betina sehingga memproduksi lebih banyak bunga betina yang siap untuk dibuahi. Selain itu, suhu dan pola curah hujan juga mempengaruhi kesehatan bunga dan efektivitas penyerbukan. Suhu ekstrim dan hujan deras saat periode bunga mekar ini dapat menurunkan tingkat keberhasilan polinasi. Yang ketiga yaitu kesehatan tanaman. Nah, kesehatan keseluruhan tanaman ini sangat berpengaruh pada kualitas bunga yang dihasilkan. Nah, tanaman kelapa sawit yang mengalami stres akibat serangan hama dan penyakit ini akan menghasilkan bunga dengan kualitas menurun. Misalnya bunga yang cacat, layu, atau steril. Stres juga bisa muncul karena kekeringan, defisiensi nutrisi, atau pemupukan yang tidak seimbang. Semua kondisi ini menyebabkan tanaman kesulitan membentuk bunga yang sempurna. Nah, tanaman yang sehat dengan pemeliharaan dan pengendalian hama penyakit yang baik ini akan mampu memproduksi bunga jantan dan betina yang berkualitas tinggi, meningkatkan peluang mendapat panen buah sawit yang optimal. Yang keempat yaitu umur tanaman. Nah, usia atau umur tanaman kelapa sawit ini juga mempengaruhi proporsi dan kualitas bunga yang terbentuk. Nah, pada tanaman muda sekitar 3-6 tahun, produksi bunga jantan biasanya lebih dominan. Nah, fase ini merupakan periode awal pertumbuhan reproduktif, di mana tanaman ini masih beradaptasi dan memperkuat sistem reproduksinya. Pada fase umur produktif 5-15 tahun, nah, tanaman ini akan menunjukkan peningkatan proporsi bunga betina, yang berarti potensi pembentukan buah ini meningkat secara signifikan. Nah, pada masa ini, tanaman lebih mencapai kestabilan fisiologis sehingga kualitas bunga betina ini lebih baik dan produktivitasnya maksimum. Nah, memasuki usia tua,
produktivitas bunga dan buah ini bisa menurun karena kondisi fisiologis tanaman yang mulai melemah. Jadi, kombinasi dari faktor nutrisi yang seimbang, kondisi lingkungan yang sesuai, kesehatan optimal tanaman, serta fase umur yang ideal ini sangat menentukan kesuksesan produksi bunga jantan dan betina yang berkualitas. Nah, hal ini akan berdampak langsung pada proses penyerbukan, jumlah buah yang terbentuk, serta mutu dan kuantitas hasil panen kelapa sawit. Nah, selanjutnya yaitu pemberian larutan formalin pada bunga betina kelapa sawit. Nah, ini adalah salah satu teknik penting dalam proses penyerbukan buatan yang bertujuan menjaga kualitas dan sterilitas bunga agar penyerbukan ini dapat terjadi secara optimal dengan serbuk sari yang diinginkan. Adapun fungsi utama pemberian larutan formalin pada bunga betina, yang pertama yaitu mensterilkan bunga betina dari serbuk sari liar. Nah, sebelum dilakukan penyerbukan buatan, bunga betina ini berpotensi sudah terkontaminasi serbuk sari liar yang terbawa oleh angin atau serangga penyerbuk seperti kumbang Elaedobius camerunicus. Nah, larutan formalin ini biasanya dengan konsentrasi 5-10%. Ini diberi untuk membunuh atau menonaktifkan serbuk sari luar tersebut yang menempel pada stigma buah. Nah, ini memastikan hanya serbuk sari yang dipilih atau dari bunga jantan tertentu yang dapat membuahi bunga tersebut, sehingga kualitas dan kontrol penyerbukan ini lebih terjaga. Yang kedua, menjaga infeksi jamur dan bakteri. Formalin ini memiliki sifat antiseptik dan fungisida ringan yang membantu melindungi bunga selama proses isolasi atau pengungkupan. Nah, pengungkupan pada tahap penyerbukan buatan. Saat bunga dibungkus dengan plastik atau kain kasa untuk menghindari kontaminasi dari lingkungan, kelembapan di dalam kantong relatif tinggi dan rentan memicu pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang dapat merusak bunga atau menurunkan daya terima stigma. Penyemprotan formalin ini membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, menjaga sterilisasi lingkungan isolasi. Nah, dalam proses penyerbukan buatan, bunga betina ini biasanya dibungkus dengan kantong plastik atau kain kasa steril yang tidak terserbu serbuk sari liar dari lingkungan sekitar. Penyemprotan larutan formalin di bagian dalam kantung atau area bunga ini membantu menjaga lingkungan tetap steril dan memastikan hanya serbuk sari yang diinginkan yang bisa mencapai stigma. Nah, adapun cara dan konsentrasi penggunaan formalin. Nah, konsentrasinya itu penggunaan formalin biasanya berkisar antara 5-10%. Nah, ini disesuaikan dengan SOP kebun atau laboratorium yang mengatur. Jadi penggunaan formalin ini harus hati-hati karena jika terlalu pekat atau berlebihan ini dapat merusak jaringan bunga atau menurunkan viabilitas stigma. Selanjutnya, waktu aplikasi. Penyemprotan larutan formalin dilakukan sekitar 1 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan, yaitu ketika bunga sudah memasuki fase reseptif. Nah, pada fase ini
Stigma bunga tampak basah, lengket, dan berwarna kekuningan sampai kemerahan. Ini menandakan siap menerima serbuk sari. Adapun metode aplikasinya yaitu larutan formalin disemprotkan secara ringan menggunakan sprayer halus untuk menutupi permukaan stigma dan area bunga betina. Setelah disemprot, bunga dibiarkan mengering secara alami agar formalin bekerja maksimal tanpa merusak jaringan bunga. Selanjutnya yaitu pemasangan polyper bag pada bunga betina. Pemasangan polyper bag pada bunga betina kelapa sawit merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyerbukan buatan yang bertujuan menjaga kemurnian persilangan serta kesehatan bunga. Polyper bag ini berfungsi sebagai pelindung fisik dan penghalang yang menjaga agar bunga betina tidak terkontaminasi oleh serbuk sari liar dan gangguan lingkungan lain sebelum penyerbukan dilakukan. Adapun tujuan dari pemasangan polyper bag pada bunga betina yang pertama yaitu mengisolasi bunga betina dari penyerbukan alami. Fungsi utama pemasangan polyper bag adalah untuk mencegah masuknya serbuk sari asing yang dapat terbawa oleh kumbang penyerbuk, angin, atau serangga lain. Jadi dengan pemasangan polyper bag ini bunga betina terisolasi secara efektif dari lingkungan luar sehingga penyerbukan alami yang terjadi secara acak dapat dicegah. Hal ini sangat penting terutama dalam penyerbukan buatan yang bertujuan melakukan persilangan terkontrol seperti dalam program pemulihan bibit unggul. Jadi dengan isolasi yang baik, kemurnian genetik hasil persilangan tetap terjaga sehingga kualitas dan karakter tanaman hasil persilangan dapat sesuai harapan. Yang kedua yaitu menjaga kondisi steril dan menjaga kontaminasi. Sebelum pemasangan polyper bag, bunga betina biasanya telah dibersihkan menggunakan larutan formalin untuk menonaktifkan serbuk sari liar yang mungkin sudah menempel pada stigma. Selain itu, insektisida disemprotkan untuk mengusir atau membunuh serangga kecil yang dapat membawa serbuk sari asing atau merusak bunga. Setelah perlakuan tersebut, bunga betina berada dalam kondisi steril dan siap untuk penyerbukan buatan. Pemasangan polyper bag ini berfungsi sebagai penjaga kondisi steril agar tetap terpelihara sampai serbuk sari yang diinginkan dimasukkan oleh petugas. Polyper bag ini mencegah masuknya debu, serangga maupun serbuk sari dari luar sehingga meminimalkan risiko kontaminasi. Yang ketiga yaitu melindungi bunga dari gangguan fisik dan lingkungan. Polyper bag ini juga berfungsi sebagai pelindung fisik bagi bunga betina selama masa isolasi penyerbukan buatan. Secara spesifik, polyper bag ini dapat melindungi stigma bunga dari air hujan yang bisa membasuh stigma dan menurunkan tingkat reseptilisasi sehingga mengganggu keberhasilan penerimaan serbuk sari. Debu dan kotoran yang dapat menempel dan menyumbat stigma menghambat penyerbukan serangga pengganggu lain maupun potensi serangan jamur yang bisa merusak jaringan bunga. Melalui perlindungan ini, kondisi stigma tetap dalam keadaan reseptif, basah dan lengket sehingga saat penyerbukan buatan dilakukan.
Adapun karakteristik dan spesifikasi polyper bag yang baik. Nah, kantong isolasi atau pollination bag dibuat khusus agar tahan terhadap cuaca dan tidak merusak bunga. Yang pertama, aspek. Nah, Adapun kriterianya, yang pertama bahan. Nah, ini plastik transparan atau kain kasa sintesis yang kuat, tahan air dan tidak mudah robek. Ukurannya itu dengan lebar kurang lebih 30 sampai 40 cm dan panjang kurang lebih 60 sampai 80 cm. Ini tergantung ukuran tandan bunga. Selanjutnya, ventilasi udara. Ini dilengkapi lubang-lubang kecil atau kain kasa di sisi atas untuk sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebih. Selanjutnya, kelembapan dalam kantong. Tidak menetes air, kondensasi terlalu lembab bisa memicu jamur. Selanjutnya itu transparansi membuka kantong. Nah, ini cukup bening agar memudahkan pengamatan dari luar. Nah, adapun cara dan waktu pemasangan polyper bag. Langkahnya yang pertama, identifikasi bunga betina reseptif. Nah, bunga betina siap dibungkus saat stigmanya tampak basah, mengkilap, dan lengket. Nah, biasanya ini terjadi 1-2 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Yang kedua, sterilisasi bunga. Semprotkan larutan formalin 5-10% untuk menonaktifkan serbuk sari liar. Setelah kering, semprotkan insektisida dosis rendah untuk mengusir kumbang atau serangga kecil. Yang ketiga yaitu pemasangan polyper bag. Polyper bag ini dipasang dengan hati-hati agar tidak merusak bunga betina atau stigma. Bagian bawah kantong diikat rapat pada tangkai bunga menggunakan tali plastik atau karet gelang agar serbuk sari liar dan serangga tidak masuk. Nah, pastikan ada sedikit ruang udara di dalam kantong agar bunga tidak lembab berlebihan. Yang keempat, penyimpanan sementara sebelum penyerbukan. Nah, bunga betina ini dibiarkan terisolasi selama lebih kurang 2-3 hari sampai waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang diinginkan. Adapun setelah pemasangan polyper bag pada bunga betina, yaitu pemberian racumin atau rodentisida. Nah, tujuan pemberian racumin pada tahapan penyerbukan buatan yang pertama yaitu untuk mencegah gangguan hewan, terutama tikus. Setelah bunga betina ini dibungkus dengan polyper bag, aroma manis bunga kelapa sawit karena kadar nektarnya tinggi. Nah, ini sangat menarik perhatian tikus, tupai, dan hewan kecil lainnya. Tikus sering menggigit atau merobek polyper bag karena mengira isinya makanan, terutama pada malam hari. Nah, akibatnya itu polyper bag ini robek, bunga betina terkontaminasi serbuk sari liar, bunga rusak, sama dengan hasilnya penyerbukan ini gagal. Maka dari itu racumin atau rodentisida lain ini ditempatkan di sekitar batang pohon atau pangkal tandan bunga untuk mengendalikan populasi tikus dan mencegah kerusakan kantong isolasi. Yang kedua yaitu menjaga sterilisasi dan keutuhan polyper bag. Nah, bila polyper bag ini rusak
oleh gigitan hewan, seluruh tujuan penyerbukan terkendali bisa gagal karena yang pertama, serbuk sari liar ini dapat masuk. Yang kedua, serangga atau kelelawar kecil bisa membawa polen dari luar. Nah, oleh karena itu, penggunaan rotentisida membantu menjaga lingkungan sekitar pohon tetap aman dari gangguan fauna liar selama proses penyerbukan berlangsung. Nah, ini biasanya 5 sampai 7 hari. Yang ketiga yaitu mengurangi populasi tikus di blok atau area pemuliaan. Nah, di area kebun dan pembibitan, populasi tikus ini sering lebih tinggi karena adanya sumber makanan dari bunga dan buah muda. Dan juga area kebun ini biasanya lebih tenang dan lembab. Nah, penempatan racumin atau rodentisida ini dilakukan secara terkontrol di sekitar pohon yang diisolasi agar populasi tikus tetap rendah selama periode pemuliaan. Adapun yang selanjutnya yaitu pengopenan bunga jantan. Nah, bunga jantan kelapa sawit harus diopen sebelum penyerbukan. Dikarenakan yang pertama yaitu untuk mengeringkan antera dan melepaskan serbuk sari. Bunga jantan kelapa sawit mengandung antera atau kantung serbuk sari yang masih lembab saat baru dipanen dari tandannya. Nah, dalam kondisi lembab, serbuk sari sulit keluar dan mudah rusak. Dengan proses pengeringan menggunakan oven bersuhu terkontrol, biasanya 40 sampai 45 derajat Celcius selama 18 sampai 24 jam. Antera akan mengering dan merekah atau pecah, melepaskan serbuk sari atau polen yang bisa dikumpulkan secara mudah. Jadi, pengopenan ini memudahkan ekstraksi serbuk sari dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan viabilitas serbuk sari. Nah, serbuk sari kelapa sawit ini sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi. Bila dibiarkan lembab, ia akan cepat rusak, menggumpal, dan kehilangan kemampuan membuahi bunga betina. Nah, proses oven drying menurunkan kadar air serbuk sari hingga lebih kurang 5-7%. Nah, sehingga meningkatkan viabilitas daya hidup polen dan juga memperpanjang umur simpan baik untuk pemakaian langsung maupun penyimpanan jangka panjang dalam freezer. Nah, serbuk sari kelapa sawit yang dikeringkan dengan baik di suhu 40 sampai 45 derajat Celcius ini masih aktif hingga 7 sampai 10 hari pada suhu ruang dan bisa bertahan lebih dari 1 bulan bila disimpan dalam wadah tertutup di suhu rendah. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjaga serbuk sari tetap steril. Proses pengeringan dengan open ini membunuh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang mungkin tumbuh pada bunga jantan yang lembab. Nah, ini penting terutama dalam penyerbukan buatan karena serbuk sari yang terkontaminasi jamur ini bisa merusak stigma bunga betina dan juga mengurangi keberhasilan pembuahan. Yang keempat yaitu untuk standarisasi kelembapan serbuk sari. Nah, di lapangan kelembapan udara bisa sangat bervariasi tergantung cuaca. Dengan menggunakan oven suhu stabil,
Semua sampel serbuk sari dikeringkan secara seragam sehingga tidak ada polen yang terlalu kering atau mati dan tidak ada yang terlalu lembab atau mudah menggumpal. Nah, hal ini penting untuk pemuliaan tanaman yang membutuhkan hasil yang konsisten. Selanjutnya yaitu uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit. Tujuan dari uji viabilitas serbuk sari kelapa sawit ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan yaitu seperti sudah saya jelaskan sebelumnya dan penyimpanan. Nah, serbuk sari yang masih hidup ini akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Yang kedua, menentukan kualitas serbuk sari yang layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Nah, hanya polen dengan viabilitas tinggi, umumnya lebih kurang itu 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Yang ketiga, mengukur efek perlakuan atau suhu oven, lama penyimpanan, dan kelembapan terhadap daya hidup polen. Nah, ini sangat penting untuk menentukan prosedur standar di laboratorium atau kebun kelapa sawit. Selanjutnya yaitu polinasi, melakukan polinasi. Nah, polinasi ini adalah proses pindahnya serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan buah dan biji. Nah, pada kelapa sawit penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Produktivitas TBS atau tandan buah segar ini tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Adapun jenis polinasi pada kelapa sawit, yang pertama itu ada polinasi alami. Nah, ini terjadi secara alami dengan bantuan serangga penyerbuk, terutama kumbang kecil bernama Elaiodobius camerunicus. Nah, kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan dari senyawa volatil seperti etil butirat. Dan ketika berpindah ke bunga betina yang reseptif, serbuk sari ini menempel di stigma. Nah, terjadilah pembuahan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu terjadi di kebun produksi biasa, tidak dikontrol oleh manusia, dan efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung. Artinya tidak hujan deras saat bunga reseptif. Kelebihannya itu biasanya biaya rendah, alami, efisiensi di kondisi normal. Adapun kekurangannya itu tidak bisa menjamin kemurnian genetik karena polen ini bisa datang dari pohon mana saja dan juga dipengaruhi cuaca dan hama populasi kumbang. Yang kedua ini ada polinasi buatan. Nah, ini dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemuliaan atau produksi benih unggul. Nah, tujuannya ini agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Langkah umumnya. Nah, adapun kelebihan dari polinasi buatan ini yang pertama yaitu hasil persilangan ini terjamin kemurniannya, dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan betina, dan juga cocok untuk riset dan produksi benih unggul. Adapun kekurangannya yaitu biaya dan tenaga tinggi, proses rumit, butuh ketelitian tinggi, dan juga hanya dilakukan pada pohon terpilih. Nah, ini bukan semua tanaman produksi. Nah, adapun karakteristik dan spesifikasi polyper bag yang baik. Nah, kantong isolasi atau pollination bag dibuat
dibuat khusus agar tahan terhadap cuaca dan tidak merusak bunga. Yang pertama, aspek. Nah, adapun kriterianya, yang pertama bahan. Nah, ini plastik transparan atau kain kasa sintesis yang kuat, tahan air dan tidak mudah robek. Ukurannya itu dengan lebar kurang lebih 30 sampai 40 cm dan panjang kurang lebih 60 sampai 80 cm. Ini tergantung ukuran tandan bunga. Selanjutnya, ventilasi udara. Ini dilengkapi lubang-lubang kecil atau kain kasa di sisi atas untuk sirkulasi udara dan mencegah kelembapan berlebih. Selanjutnya, kelembapan dalam kantong. Tidak menetes air, kondensasi terlalu lembab bisa memicu jamur. Selanjutnya itu transparansi membuka kantong. Nah, ini cukup bening agar memudahkan pengamatan dari luar. Nah, adapun cara dan waktu pemasangan polyper bag. Langkahnya yang pertama, identifikasi bunga betina reseptif. Nah, bunga betina siap dibungkus saat stigmanya tampak basah, mengkilap, dan lengket. Nah, biasanya ini terjadi 1-2 hari sebelum penyerbukan buatan dilakukan. Yang kedua, sterilisasi bunga. Semprotkan larutan formalin 5-10% untuk menonaktifkan serbuk sari liar. Setelah kering, semprotkan insektisida dosis rendah untuk mengusir kumbang atau serangga kecil. Yang ketiga yaitu pemasangan polyper bag. Polyper bag ini dipasang dengan hati-hati agar tidak merusak bunga betina atau stigma. Bagian bawah kantong diikat rapat pada tangkai bunga menggunakan tali plastik atau karet gelang agar serbuk sari liar dan serangga tidak masuk. Nah, pastikan ada sedikit ruang udara di dalam kantong agar bunga tidak lembab berlebihan. Yang keempat, penyimpanan sementara sebelum penyerbukan. Nah, bunga betina ini dibiarkan terisolasi selama lebih kurang 2-3 hari sampai waktu penyerbukan buatan dilakukan dengan serbuk sari yang diinginkan. Adapun setelah pemasangan polyper bag pada bunga betina, yaitu pemberian racumin atau rodentisida. Nah, tujuan pemberian racumin pada tahapan penyerbukan buatan yang pertama yaitu untuk mencegah gangguan hewan, terutama tikus. Setelah bunga betina ini dibungkus dengan polyper bag, aroma manis bunga kelapa sawit karena kadar nektarnya tinggi. Nah, ini sangat menarik perhatian tikus, tupai, dan hewan kecil lainnya. Tikus sering menggigit atau merobek polyper bag karena mengira isinya makanan, terutama pada malam hari. Nah, akibatnya itu polyper bag ini robek, bunga betina terkontaminasi serbuk sari liar, bunga rusak, sama dengan hasilnya penyerbukan ini gagal. Maka dari itu racumin atau rodentisida lain ini ditempatkan di sekitar batang pohon atau pangkal tandan bunga untuk mengendalikan populasi tikus dan mencegah kerusakan kantong isolasi. Yang kedua yaitu menjaga sterilisasi dan keutuhan polyper bag. Nah, bila polyper bag ini rusak oleh gigitan hewan, seluruh tujuan penyerbukan terkendali bisa gagal karena yang pertama, serbuk sari liar ini dapat masuk. Yang kedua, serangga atau kelelawar kecil bisa membawa polen dari luar.
Nah, oleh karena itu penggunaan rodentisida membantu menjaga lingkungan sekitar pohon tetap aman dari gangguan fauna liar selama proses penyerbukan berlangsung. Nah, ini biasanya 5-7 hari. Yang ketiga yaitu mengurangi populasi tikus di blok atau area pemuliaan. Nah, di area kebun dan pembibitan, populasi tikus ini sering lebih tinggi karena adanya sumber makanan dari bunga dan buah muda. Dan juga area kebun ini biasanya lebih tenang dan lembab. Nah, penempatan racumin atau rodentisida ini dilakukan secara terkontrol di sekitar pohon yang diisolasi agar populasi tikus tetap rendah selama periode pemuliaan. Adapun yang selanjutnya yaitu pengopenan bunga jantan. Nah, bunga jantan kelapa sawit harus diopen sebelum penyerbukan. Dikarenakan yang pertama yaitu untuk mengeringkan antera dan melepaskan serbuk sari. Bunga jantan kelapa sawit mengandung antera atau kantung serbuk sari yang masih lembab saat baru dipanen dari tandannya. Nah, dalam kondisi lembab, serbuk sari sulit keluar dan mudah rusak. Dengan proses pengeringan menggunakan oven bersuhu terkontrol, biasanya 40-45 derajat Celcius selama 18-24 jam, antera akan mengering dan merekah atau pecah, melepaskan serbuk sari atau polen yang bisa dikumpulkan secara mudah. Jadi, pengopenan ini memudahkan ekstraksi serbuk sari dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya tahan dan viabilitas serbuk sari. Nah, serbuk sari kelapa sawit ini sangat sensitif terhadap kelembapan tinggi. Bila dibiarkan lembab, ia akan cepat rusak, menggumpal, dan kehilangan kemampuan membuahi bunga betina. Nah, proses oven drying menurunkan kadar air serbuk sari hingga lebih kurang 5-7%. Nah, sehingga meningkatkan viabilitas daya hidup polen dan juga memperpanjang umur simpan baik untuk pemakaian langsung maupun penyimpanan jangka panjang dalam freezer. Nah, serbuk sari kelapa sawit yang dikeringkan dengan baik di suhu 40-45 derajat Celcius ini masih aktif hingga 7-10 hari pada suhu ruang dan bisa bertahan lebih dari 1 bulan bila disimpan dalam wadah tertutup di suhu rendah. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjaga serbuk sari tetap steril. Proses pengeringan dengan open ini membunuh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang mungkin tumbuh pada bunga jantan yang lembab. Nah, ini penting terutama dalam penyerbukan buatan karena serbuk sari yang terkontaminasi jamur ini bisa merusak stigma bunga betina dan juga mengurangi keberhasilan pembuahan. Yang keempat yaitu untuk standarisasi kelembapan serbuk sari. Nah, di lapangan kelembapan udara bisa sangat bervariasi tergantung cuaca. Dengan menggunakan open suhu stabil, semua sampel serbuk sari dikeringkan secara seragam sehingga tidak ada polen yang terlalu kering atau mati dan tidak ada yang terlalu lembab atau mudah menggumpal.
Nah, hal ini penting untuk pemuliaan tanaman yang membutuhkan hasil yang konsisten. Selanjutnya yaitu uji viabilitas atau rehabilitas serbuk sari kelapa sawit. Tujuan dari uji viabilitas serbuk sari kelapa sawit ini yang pertama untuk mengetahui kemampuan hidup serbuk sari setelah proses pengeringan, yaitu atau seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, dan penyimpanan. Nah, serbuk sari yang masih hidup ini akan dapat berkecambah dan menghasilkan tabung serbuk sari pada stigma bunga betina. Yang kedua, menentukan kualitas serbuk sari yang layak digunakan untuk penyerbukan buatan. Nah, hanya polen dengan viabilitas tinggi, umumnya lebih kurang itu 60-70% yang direkomendasikan untuk digunakan. Yang ketiga, mengukur efek perlakuan atau suhu oven, lama penyimpanan, dan kelembapan terhadap daya hidup polen. Nah, ini sangat penting untuk menentukan prosedur standar di laboratorium atau kebun kelapa sawit. Selanjutnya yaitu polinasi. Melakukan polinasi. Nah, polinasi ini adalah proses pindahnya serbuk sari atau polen dari bunga jantan ke stigma bunga betina, sehingga terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan buah dan biji. Nah, pada kelapa sawit penyerbukan menjadi sangat penting karena buah hanya terbentuk jika penyerbukan berhasil. Produktivitas TBS atau tandan buah segar ini tergantung pada tingkat keberhasilan polinasi. Adapun jenis polinasi pada kelapa sawit, yang pertama itu ada polinasi alami. Nah, ini terjadi secara alami dengan bantuan serangga penyerbuk, terutama kumbang kecil bernama Elaiodobius camerunicus. Nah, kumbang ini tertarik oleh bau bunga jantan dari senyawa volatil seperti etilbutirat. Dan ketika berpindah ke bunga betina yang reseptif, serbuk sari ini menempel di stigma. Nah, terjadilah pembuahan. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu terjadi di kebun produksi biasa, tidak dikontrol oleh manusia, dan efisiensi jika populasi kumbang tinggi dan cuaca mendukung. Artinya tidak hujan deras saat bunga reseptif. Kelebihannya itu biasanya biaya rendah, alami, efisiensi di kondisi normal. Adapun kekurangannya itu tidak bisa menjamin kemurnian genetik karena polen ini bisa datang dari pohon mana saja dan juga dipengaruhi cuaca dan hama populasi kumbang. Yang kedua ini ada polinasi buatan. Nah, ini dilakukan secara manual oleh manusia untuk tujuan pemuliaan atau produksi benih unggul. Nah, tujuannya ini agar penyerbukan hanya terjadi antara induk jantan dan induk betina yang diinginkan. Langkah umumnya. Nah, adapun kelebihan dari polinasi buatan ini yang pertama yaitu hasil persilangan ini terjamin kemurniannya, dapat dikontrol kombinasi genetik antara induk jantan dan betina, dan juga cocok untuk riset dan produksi benih unggul. Adapun kekurangannya yaitu biaya dan tenaga tinggi, proses rumit, butuh ketelitian tinggi, dan juga hanya dilakukan pada pohon terpilih. Nah, ini bukan semua tanaman produksi. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan dan perkembangan buah. Setelah fertilisasi, bunga betina akan mengalami perubahan morfologi yang menandakan bahwa polinasi ini berhasil. Nah, waktu setelah polinasi 1-2 minggu. Perubahan yang terjadi itu stigma mulai menutup, warna bunga berubah dari kuning
ke coklat muda, aroma bunga hilang. Selanjutnya, pada 3-4 minggu, tangkai bunga menebal dan mulai membentuk bakal tandan kecil. Pada waktu 1-2 bulan, buah muda atau berondolan kecil mulai tampak tersusun rapat di tandan. Pada waktu 3-5 bulan, buah membesar, warna kulit hijau kekuningan atau kemerahan. Ini tergantung pada varietasnya. Dan terakhir, setelah waktu 6 bulan ke atas ini, buah matang fisiologis dan siap dipanen. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyerbukan kelapa sawit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.